Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari sekalian. Mengucap syukur pada Tuhan atas kesetiaannya yang tidak pernah berkurang atas kita. Pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai pembacaan kita, yaitu Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 40. Saudari sekalian, dengar Emana hari ini saya Renat didampingi dengan Saudara Kenny. Kita akan membahas di ayat yang ke-39 yang berbunyi adalah, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Saudari sekalian, oleh karena itu kita bisa angkat satu judul yang adalah jangan kembali ke Mesir. Amin. Baik, menurut Saudara Kenny, apa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lihat dari bacaan Alkitab maupun ayat tadi yang kita sudah bacakan? Amin. Puji Tuhan, saudari, kita oleh karena rahmat Tuhan, saya percaya kita bisa memasuki pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20 sampai 40 adalah satu porsi yang pemberitaan, jadi sebagian dari pemberitaan Stefanus, satu pemberitaan yang begitu panjang, yang kaya dan limpah. Nah, di dalam satu penggal pembacaan hari ini, kita melihat ada latar belakang bagaimana Allah mempersiapkan seorang pemimpin besar untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Tetapi di akhir dari bagian ini dikatakan bahwa tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ini adalah satu gambaran yang kontradiktif. Karena di ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Allah dengan keajaibannya, dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya mempersiapkan, memanggil Musa, bahkan memimpin Musa untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan tentunya ayat yang pembahasan kita, yaitu ayat 39 ini adalah menceritakan kondisi di mana bangsa Israel mereka sudah mengalami banyak pengalaman. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah dengan tangan yang kuat membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah membelah Laut Merah. Mereka melihat sendiri bagaimana Firaun bersama dengan pasukannya, oh Tuhan, habisi ya dengan di dalam Laut Merah. Mereka bahkan melihat sendiri bagaimana Allah dengan tiang awan dan tiang api memimpin mereka. Tetapi ketika mereka lemah, ketika mereka menghadapi khususnya perkara hidup, kebutuhan hidup, keperluan hidup, makanan sehari-hari mereka menjadi tidak taat. Mereka menolak. Bahkan mereka memiliki keinginan untuk kembali ke tanah Mesir. Jadi saudari, sebenarnya gambaran bangsa Israel ini tidak lain juga adalah gambaran diri kita. Mari saya mengajak kita melihat apa yang terjadi terlebih dahulu pada murid-murid Yesus. Kita tahu selama 3,5 tahun murid-murid Yesus mengikuti Tuhan, khususnya Petrus, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia mengalami banyak hal. Dia mengalami banyak didikan, nasihat, bahkan tidak sedikit Tuhan mendisiplin dia. Tetapi ketika Tuhan mati dan bangkit, Petrus suatu hari dia kembali ke laut mencari nafkah. Dia menghadapi satu tantangan. Saya yakin ya, di dalam hati Petrus pada waktu itu gundah gulana. Karena Tuhan yang telah bangkit ini kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan.
Sehingga Petrus kehilangan sandaran yang kelihatan. Ya. Dulu dia melihat bagaimana Tuhan mengubah dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tapi saat ini, ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan ini tidak kelihatan, sehingga dia mulai merasa lebih baik dia kembali mencari nafkah. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk mengikuti dia. Tetapi saudari, apa yang terjadi? Di sana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini adalah satu gambaran diri kita. Tatkala kita menghadapi tuntutan hidup, keperluan hidup, perkara pangan, makan, kita seringkali menjadi kembali kepada Mesir. Kita kembali mengingat bagaimana nikmatnya Mesir, bagaimana yang ditawarkan Mesir. Kita dengan mudah melupakan tangan pekerjaan Tuhan yang kuat di atas diri kita. Karena itu, saudara-saudari, para pendengar podcast, adalah sangat baik setiap hari kita perlu hidup di hadapan Tuhan. Kita perlu dengan sungguh-sungguh setiap hari menerima penampakan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang mengenal Tuhan di dalam kebangkitan. Bagaimana Petrus mengalami hal ini sampai satu titik ketika dia mengalami Tuhan Sang Bangkit, sampai dia begitu yakin. Suatu hari dia ketemu dengan orang yang sakit. Petrus bisa dengan mudah berkata, dengan iman berkata, "Mas perak ku tak punya, tapi yang kupunya ku berikan, demi nama Yesus Tuhan, ku perintah kau berjalan." Dia begitu yakin. Dia tahu memang emas perak dia tidak punya, tapi dia punya Tuhan Sang Bangkit. Saudara-saudari muda, hari ini kita perlu belajar. Jangan kembali pada Mesir. Kita perlu dengan sungguh-sungguh terus datang mendekatkan diri kita, mengalami Tuhan Sang Bangkit. Maka kita akan bisa berjalan dengan kuat, berjalan bersama Tuhan, sampai kelak Tuhan datang kembali. Mulia bagi Tuhan. Amin. Tuhan. Baik, saudari ya. Jadi apa yang sudah disampaikan saudara Kenny sungguh amat merahmati, juga memberkati kita. Ya, bagaimana ini semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudari juga sekali lagi mengingatkan bahwa diri sendiri atau bahkan yang bisa kita bilang sebagai pengetahuan diri sendiri ini bisa membawa kita jatuh kembali ke perkara yang tidak seharusnya. Karena Tuhan sudah membawa kita maju, janganlah kita menjadi orang yang melihat ke belakang. Jadi saudara ini juga sudah menyampaikan kesaksian bagaimana para rasul bagaimana hidupnya. Nah saudari, ini semua adalah agar kita bisa menjadi orang Kristen yang bersandar, juga mengarahkan diri kita kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Setelah ini apakah ada yang mau ditambahkan atau dibawa dalam doa langsung? Ya, mungkin adalah baik kita langsung berdoa ya. Amin. Mari saudari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nasihat teladan yang negatif menjadi peringatan bagi kami. Bagaimana bangsa Israel di dalam ketidaktaatan mereka. Mereka menolak Musa, menolak diri Allah. Dan mereka ingin mengingat kembali kepada Mesir. Tuhan, gambaran ini sungguh adalah gambaran diri kami. Tatkala kami lemah, tatkala kami bersandar pada diri sendiri, kami pasti akan dengan mudah kembali kepada Mesir, kepada kehidupan di dalam dosa, di dalam dunia. Tuhan, kami masih perlu kasih karunia-Mu yang menopang, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, hari ini mungkin Kau menyiapkan banyak Musa di dalam gereja yang menuntun memimpin kami. Tapi kami sendiri perlu mengalami penampakan. Kami sendiri perlu mengalami hadirat-Mu.
kami sendiri perlu mengalami Tuhan Sang Bangkit, yang memanggil kami, yang hidup di dalam kami, menopang kami, khususnya di saat-saat yang sulit. Kami percaya Tuhan, saat-saat yang sulit yang Kau izinkan, masa pandemi ini, justru adalah satu pelajaran membawa kami untuk senantiasa hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, penampakan-Mu, hadirat-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu, menjadi kekuatan, menjadi supply, menjadi penopang di dalam hidup kami. Amin. Kami serahkan setiap saudari yang mendengar, kiranya firman Tuhan penuh kuasa bekerja di dalam hati kami semua. Mulia bagi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny, terima kasih juga saudari yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan boleh kita bagikan kepada anak keluarga maupun saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.